Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Selamat jumpa kembali anak-anak dalam pelajaran geografi. Jadi hari ini kita belajar mengenai tentang interpretasi citra. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari penginderaan jauh, hasilnya kan namanya citra. Nah pada gambar ini adalah salah satu bentuk citra ya. Nah kalau interpretasi berarti kita ingin mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam citra tersebut. Nah ini apa ya? Ini apa ya? Ketika dia memanjang, ini apa gitu kan? Ketika dia berbentuk lingkaran seperti ini, itu nanti apa? Itulah yang dikatakan interpretasi citra. Oke, kita lanjut. Interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya menilai arti penting dari objek tersebut. Nah, artinya apa? Kita mengenali apa-apa saja yang telah terambil gambarnya dari penginderaan jauh tadi melalui kamera. Nah tadi di depan kita sudah melihat citra. Nah itu kita kenali objek-objek yang ada di dalam itu ya, citra tersebut. Itulah interpretasi citra. Nah ternyata unsur-unsur interpretasi citra itu ada 9 ya. Yang pertama itu rona atau warna, kedua ukuran, 3 bentuk, 4 tekstur, 5 pola, 6 tinggi atau bayangan, situs dan asosiasi. Jadi dari citra yang kita lihat di awal tadi itu kita lihat ke 8 9 ini unsur-unsur interpretasi citranya seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah rona. Jadi rona itu adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Jadi kita analisis sebenarnya objek ini apa ya? Dia kok cerah, objeknya kok gelap gitu kan. Nah itu terjadi karena adanya tingkat intensitas sinar mataharinya sendiri ya. Nah contohnya seperti ini. Di sini ada daratan dan ada lautan. Jika kita lihat dari udara ya kan, setelah nanti difoto dan menghasilkan citra, maka rona pada lautan itu akan gelap, sedangkan rona pada daratan itu akan cenderung terang. Hal itu kenapa? Karena sifat dari air yang menyerap cahaya sehingga mengakibatkan ketika semakin tinggi kita terbang mengambil gambar lautan itu akan semakin berwarna gelap gitu kan, berbeda dengan daratan ya yang memantulkan, jadi agak terlihat seperti cerah. Selanjutnya ada ukuran. Jadi ukuran ini biasanya berkaitan dengan jaraknya, panjangnya, luasnya, berapa ya panjang jalan ini, berapa ya luas gedung ini gitu kan. Nah itu nanti bisa kita perkirakan melalui citra. Nah jadi contohnya kayak lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola itu kan sudah ada satuan internasionalnya ya. Panjangannya bisa 80 kali 100 meter, 15 kali 30 meter itu kan. Jadi kita tahu kenali objek itu lapangan stadion, berarti kita tahu berarti panjangnya sekian, lebarnya sekian. Itulah ukuran ya. Nah ini dia citranya. Jadi kalau kita lihat, nah ini panjangnya berapa, jalannya ya kan, ini kan ada stadion di sini pada gambar. Nah itu panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu kan. Nah ini bisa kita ukur nanti ya, nanti pakai penggaris dari satu jalan ke jalan lain, ujung ke ujung berapa sentimeter, tinggal kita kalikan skalanya. Oh berarti jalan panjang ini sekian kilometer. Nah seperti itu ya anak-anak. Nah selanjutnya itu ada bentuk. Bentuk itu biasanya dikelompokkan sebagai sekunder dari unsur-unsur penginderaan jauh ini, interpretasi citra. Jadi kita lihat bentuknya. Nah, ada rumah yang bentuknya memanjang, ada yang membentuknya kotak-kotak, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga. Kalau kita lihat dari atas penginderaan jauh itu pasti bentuknya macam-macam. Nah mungkin kalau peta-peta bisa menjadi kemungkinan oh ini berarti perumahan,
Oh ini petak-petak tetapi dekat lautan. Nah bisa jadi sawah, bisa jadi tambak. Oh ini bentuknya bulat. Tidak. Kalau dari atas, oh memungkinkan ini berarti adalah stadion gitu kan. Ini jalannya memanjang gitu kan. Berarti ini bisa jalan. Nah ini ada suatu aliran ya, sungai tapi dia berbelok-belok gitu kan. Nah itu bisa sungai gitu ya. Nah itulah bentuk. Nah, ini kita bisa lihat bentuknya ya. Kalau petak-petak jika dari udara itu seperti perumahan ya. Kita lihat jalan, jalan ini kan lurus gitu kan. Nah, baru ada lagi penampakan bentuk dianya seperti aliran air, dia berbelok-belok. Oh, berarti ini sungai. Jadinya kita menemukan objek itu apa ya dalam citra itu gitu. Oke, selanjutnya ada tekstur. Kalau tekstur ini sebenarnya itu adalah halus dan kasarnya. Jadi kalau halus kita lihatnya itu dari atas ya, kita melihatnya dari udara. Kalau dia halus, contohnya itu seperti padang rumput. Kenapa? Karena dia hanya rumputan saja. Jika kita lihat dari atas itu akan halus. Nah berbeda dengan hutan. Hutan itu kan beraneka ragam ya, dari segi pohonnya, ukuran pohonnya gitu kan, rapat pohonnya gitu kan. Jadi bisa kita lihat berarti teksturnya itu kasar karena dia bergerombol ya, berbeda dengan pada apa ya, padang rumput tadi. Nah contohnya seperti ini. Jika kita lihat dari foto udara dari gambar ini, maka si rumput ini akan halus. Karena apa ya, dianya memiliki keseragaman dari segi ukurannya, berbeda dengan si hutan yang ada di belakang. Dia akan terlihat kasar dari atas. Kenapa? Karena ukurannya berbeda, kerapatan pohonnya juga berbeda seperti itu. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai tekstur yang kasar hutan dan tekstur yang halus itu adalah padang rumput. Oke, selanjutnya itu ada pola. Jadi pola itu adalah bentuknya ya. Kalau kita dibilang dalam barisan itu adalah barisannya. Bagaimana bentuknya? Membentuk pola apa dia? Seperti itu. Biasanya pola ini identik dengan namanya pemukiman ya. Pemukiman itu seringkali dijadikan objek pada penginderaan jauh ya, dalam interpretasi citra juga. Bagaimana dengan pola? Nah, kita lihat. Jika kita lihat dari atas, lihat. Ketika bentuk pemukiman, ketika dia di jalan, ya, di gambar pertama, itu akan lurus. Berarti apa? Pola pemukimannya di sini adalah memanjang, mengikuti jalan. Nah, kita lihat gambar kedua. Kita lihat dari atas. Pola pemukimannya ini apa? Mengelompok, memusat, ya, menjadi di satu titik, satu tempat. Nah, ketika kita lihat terbang dari udara, kita lihat di sungai, ya, memanjang. Karena apa? Di pinggir kanan kiri itu sepanjang sungai terdirilah dari rumah. Itulah pola, ya. Nah, selanjutnya ada bayangan. Kita lihat di sini ada menara tugu terlihat dari bayangannya. Ketika suatu bangunan itu tinggi, maka otomatis dia akan terlihat ada bayangannya. Karena apa? Kita melihatnya dari udara. Ya, contohnya rumah kamu dengan Hotel JW Marriott, otomatis yang memiliki bayangan itu adalah Hotel JW Marriott. Karena apa? Dia lebih tinggi dan kita lihatnya dari udara. Dan dia pastinya ada salah satu sisi bangunan itu yang membelakangi matahari. Hal itulah yang menciptakan bayangan. Jadi ketika ada bayangan kita lihat dari udara, oh berarti ini adalah gedung yang tinggi. Itu adalah kesimpulannya. Nah, selanjutnya ada situs. Itu adalah objek ditandai dengan bantuan letaknya. Jadi kita ingin tahu ini, ya kan? Itu kok ada ya petak-petak tetapi dia letaknya dekat pantai. Oh, berarti itu apa? Bisa saja sawah, bisa saja pertambakan ikan. Nah, pertambakan ikan. Kenapa kita bisa tahu pertambakan ikan? Karena letaknya dekat lautan dan dipetak-petakkan. Kita tahu bentuknya, petak-petak. Petak-petak tapi letaknya di daerah pantai. Oh berarti ini adalah apa ya, pertambakan ikan. Nah kita ingin tahu ini ada suatu pulau di sebelah sini ya kan, dia ada suatu pulau ya kan, dianya dekat lautan. Apa ya kira-kira pohonnya situ ya, ya pasti pohon mangrove, karena pohon mangrove itu adalah pohon yang padanya identik dengan namanya di daerah pesisir lautan. Kalau kelapa dia tidak rapat-rapat tapi jarang-jarang, kan berbeda ya. Berarti itu suatu pulau itu diisi oleh pulau mangrove gitu. Asosiasi ini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya itu stasiun kereta api. Kenapa? Stasiun kereta api itu kan memiliki gedung yang besar tetapi dihubungkan dengan rel-rel tadi, ya kan? Gedung yang besar itu objek, rel-rel yang tadi itu juga objek.
objek satu dengan objek yang dua itu saling menguatkan. Itulah dikatakan sebagai asosiasi. Nah, ada juga nanti sini contohnya lapangan sepak bola. Kan lapangan itu kan banyak, bisa lapangan sepak bola, lapangan voli, ya kan, lapangan badminton. Tetapi objeknya itu adalah lapangan, baru ada lagi objeknya berupa gawang. Oh, kalau ada gawang berarti ini lapangan bola kaki, tidak lapangan bola voli. Itulah objek bertemu dengan objek menghasilkan satu informasi. Itulah asosiasi. Oke lah anak-anak, jadi itu adalah salah satu ya penjelasan Bapak tentang namanya interpretasi citra. Nah, untuk selanjutnya, untuk video pembelajaran selanjutnya, kita masih akan membahas tentang namanya citra. Jadi, citra ini biasanya sangat banyak sekali dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah untuk perencanaan pembangunan wilayah. Jadi, untuk melihat suatu daerah secara potensial dari itu dilakukan dari atas penginderaan jauh karena kita melihat bagaimana bentuk muka buminya, datarannya, pemukimannya, penduduknya, daerah bentang alamnya. Jadi kita bisa memberikan gambaran yang tepat untuk membuat suatu kebijakan di suatu daerah. Jadi ini biasanya banyak dipergunakan oleh pemerintah untuk kebijakan-kebijakan proyek, contoh kayak pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, ya kan. Nah, itu perlu dilakukan suatu data yang luar biasa. Nah, itu dikatakan sebagai data citra salah satunya, ya kan. Maka kita sebelum digunakan data tersebut, maka kita harus menganalisisnya. Ini apa ya? Ini apa? Itulah yang dikatakan interpretasi citra. Oke lah, demikian anak-anak. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.